bagaimana Uni Emirat Arab ini bisa melompat tinggi sekali sehingga sekarang menjadi sebuah negara maju dengan income per kapita 43.000 US dollar. Dia mengundang, menarik bule-bule, CEO-CEO dari luar, expert dari luar untuk memegang perusahaan-perusahaan yang ada. Semuanya taruh bule. Kemudian sistem pemerintahan juga mereka yang siapkan, mensupervisi, mendampingi. Semuanya dilakukan oleh bule-bule. Terus orang Uni Emirat Arab ngapain? Saya sekolahkan. Semuanya saya sekolahkan. Baik di London, di Amerika, semuanya sekolah. Terus mereka lulus, mereka mendampingi CEO-CEO. Dalam waktu 15-20 tahun, semuanya langsung diambil alih. Bulenya udah diambil alih. Ya baik, pemirsa, itu dia tadi statement Presiden Joko Widodo yang kemudian sekarang memantik ada kontroversi di tengah masyarakat karena ada wacana untuk menghadirkan bule-bule kalau tadi bahasanya Pak Jokowi ya. Ini mungkin ingin mengcopy apa yang sudah dilakukan dan ini berhasil nyata oleh banyak negara sebenarnya, tidak hanya Uni Emirat Arab. Kebetulan sekarang lagi datang begini kan, kemarin disambut langsung oleh Presiden. Tetapi pertanyaan kemudian kita coba lempar ke floor gitu ya. Siapa yang setuju kira-kira? Bang Don setuju kan ya? Kalau saya ditanya langsung saya setuju. Saya langsung setuju. Saya rasa sains dan teknologi itu sesuatu yang borderless. Jauh sebelum orang bicara soal komunikasi yang juga borderless. Ini nggak bisa kita hanya menjadi sekedar jago kandang. Kalau tadi ada statement Pak Jokowi seperti ini, saya tahun lalu kita ada pertemuan dengan Pak Jokowi terbatas. Lalu kemudian sudah mengatakan soal CEO asing ini untuk menangani BUMN. Saya yakin ketika Menristek sekarang bicara tentang perlunya 2 perguruan tinggi untuk kemudian memanfaatkan rektor asing, itu saya yakin datangnya juga dari Presiden Jokowi. Karena kan ada rencana untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Pilihannya adalah you mengirim ribuan orang ke luar negeri atau mengirim ahlian dari luar negeri untuk datang ke sini. Dan menurut saya memilih sebagai contoh 2 perguruan tinggi adalah mungkin pilihan yang lebih murah. Tapi bukan rektornya menurut saya. Ambillah dosen-dosen yang sangat luar biasa seperti dilakukan di Singapura. Jadi bukan rektornya nih. Bukan rektor. Nah itu yang saya sependapat Bang. Kalau saya tidak setuju kalau rektornya langsung dipimpin oleh bule-bule. Kenapa? Kenapa? Urgensinya apa? Harus dicari tahu dengan keberadaan bule-bule atau orang asing memimpin perguruan tinggi negeri terutama begitu ya. PTN urgensinya memang. apa? PTN gitu kan. Tetapi kalau tenaga-tenaga pengajar, staf tenaga pendidikan, tenaga asing, bule-bule itu kan juga bukan cerita baru. Kita juga sudah banyak di perguruan tinggi negeri kita memang mengakomodir soal itu. Dan sebenarnya ada hal yang lebih prinsipil lagi ketika Bang Don tadi menyinggung, ini kan untuk mencetak SDM yang berkualitas. SDM berkualitas itu tidak hanya jadi dicetak di tingkat perguruan tinggi, tetapi dari di bawahnya. Jauh. Pendidikan dasar, dan ini yang masih menyisakan banyak masalah selalu yang dianggap berbelit-belit, terlalu rumit. Itu nyata terlalu rumit karena di negara-negara maju itu pendidikan dasar sampai menengah itu jauh lebih sederhana. Mungkin daripada karena Indonesia. Maksudnya kontroversinya mendingan nggak bisa bahas rektor dosen, kepala sekolah dulu kan. Gimana yuk? Tapi intinya kita punya masalah pendidikan yang pelik, yang itu harus diselesaikan terlebih dahulu ketimbang langsung shortcut begitu Bang. Tetapi justru jalan shortcut itu yang sekarang mungkin diambil. Kalau tidak, you akan sangat lambat. Tapi tidak dengan rektor ya. Bukan, karena banyak hal di dunia global ini menimbulkan begitu banyak kejutan. Kan itu pidato Jokowi kan begitu. Tiba-tiba kita tidak merasa apa-apa, menimbulkan kejutan, kita tidak bisa duga. Ya ini salah satu caranya adalah melakukan lompatan. Dan menurut saya sih, menurut saya
you jangan terlalu hipokrit lah untuk hal-hal yang begini. Kalau you mau masuk dalam persaingan global, terutama dalam kualitas SDM, ada hal yang bisa dilakukan oleh orang dari luar. Mungkin banyak hal yang bisa dilakukan dari dalam. Transfer knowledge itu bisa terjadi dari dan situ. ini hanya 2 begitu dari 47.000 loh universitas yang ada atau perguruan tinggi yang ada di Indonesia. Dan kalau kita melihat 47.000 segitu banyak, 4.700 atau 47.000. Itu termasuk 47.000 saya mendapat angka ini sebenarnya dari 4.700 mohon maaf dari Menristek Dikti yang mengatakan ada 4.700 dan yang masuk daya saing dunia itu hanya 3 loh. Hanya 3. Ada dari 1.000 ada 7 kalau tidak salah. Ada dari 1.000 ada 7. Tapi ini lagi-lagi saya mengutip gitu ya 1.000 besar ya, 1.000 ranking 1.000. Dan hanya ada 2 yang kemudian masuk kelas dunia, masuk paling tidak di peringkat 400. Kita coba, saya punya datanya kalau gitu kita langsung lihat ya. Saya mau nanggapi kamu udah pergi saya lihat. Gitu ya. Kiprah. Nah, coba lihat. Kiprah universitas di Indonesia. Ini peringkat perguruan tinggi Indonesia berdasarkan QS Top Universities 2019. Ini adalah yang menjadi acuan ketika orang tua ingin mencolokkan anaknya di luar negeri atau di dalam negeri. Ini acuannya. Posisi Universitas Indonesia yang tadi dikatakan kan yang masuk 3 besar itu UI, ITB dan UGM. 292 rankingnya sedunia. Kalau 1.000, kemudian ITB 359, 391 untuk UGM, dan biasanya setelah di atas 350 itu langsung diklasifikasikan masuk golongan 300 atau sampai 400. Ini yang lain-lainnya. Ada juga sebenarnya sekolah-sekolah perguruan tinggi swasta yang masuk dalam 600 sampai 800 besar. Kita lihat berikutnya. Peringkat perguruan tinggi di Asia, kita compare di Asia Tenggara. Singapura, perguruan tinggi National University of Singapore, peringkat 11 dunia. Nanyang 12. Singapore Management University 500, di bawahnya UI. Kita boleh bangga. Baru itu. Kenapa? Baru. Karena baru. Malaysia, University Malaysia 87. University Kebangsaan Malaysia 184. Putra Malaysia 202, ada di atas Indonesia semua. Kemudian perbandingan jumlah staf. Nah, ini yang menarik yang tadi saya katakan. Staf internasional, Nanyang ada 2.788, domestiknya sedikit. Jauh lebih tinggi, Nanyang hampir 2 kali lipat. Kemudian, setengahnya. Malaya University 568 banding 913. UI ada 1.538 staf internasional. Mungkin ini Anda banyak yang masih belum tahu bahwa kita telah mengakomodir bule-bule kalau menurut Pak Jokowi tadi. Staf domestiknya masih lebih banyak 2.534. Ini 10 besar perguruan tinggi dunia. Massachusetts Institute of Technology Amerika masih Harvard. California 4 besar ada di Amerika, kemudian Oxford dan Cambridge di Inggris, kemudian ada Zurich, Imperial College London, University of Chicago, University College of London. Ini didominasi oleh Amerika dan juga Eropa. Indonesia di mana? Apakah memang harus melakukan leapfrog? Saya setuju dengan leapfrog itu. Tetapi kita juga harus bangga juga Bang dengan prestasi kita saat ini karena baru saja tadi di-post oleh Medcom, media kita, media group, bahwa Indonesia itu sekarang berhasil menyalip Singapura dan Malaysia menjadi raja penyumbang jurnal artikel terbanyak di Asia Tenggara. Artinya apa? Kualitas akademisi, peneliti tidak kalah kan? Tidak kalah. Tetapi dari sampling yang berapa? Itu kan banyak juga orang di Indonesia itu. Bandingkan dengan orang di Singapura. Betul. Artinya dan ini memang prestasinya itu meningkat dalam 4 tahun terakhir. Dan ini kita tentu harus berbangga juga. Kalau menurut saya bahwa mengapresiasi. Ini juga sebenarnya tamparan untuk universitas atau perguruan tinggi. Karena memang mencetak SDM itu meskipun memang kita tahu dari bawah, banyak hal yang mereka lakukan harus bergerak dan berubah. Kita bicara soal sertifikasi yang masyarakat MEA. Bagaimana kemudian SDM kita ini harus bersaing dengan negara-negara yang sudah maju. Kalau saya sih begini ya, kalau bisa, kalaupun PTN mungkin resisten dengan ini, saya rasa pintunya dibuka untuk swasta. Supaya mereka bisa lebih leluasa memanfaatkan ini. Dan ada kompetisi di situ. Ada kompetisi. Jangan pernah berpikir untuk jadi jago kandang. Bang, belum lagi Bang. Cerita-cerita soal birokrasi di lembaga pendidikan tinggi negeri kita yang saya baru dapat cerita kemarin ada teman yang sedang mengurus. Ini hanya mengurus administrasi saja sampai berbulan-bulan sebagai dosen salah satu perguruan tinggi negeri. Kan dia mau ngomong apa? Saya sampai dipotong loh tadi sama Wahyu. Ini saya cerita temannya, jadi harus diceritakan. Jadi harus ya, ini karena cerita temannya. Tapi yang paling penting adalah saya sih ingin mengutip pengalamannya Korea Selatan begitu ya, ketika mereka membangun SDM mereka dan sekarang teruji begitu ya. Yang terpenting adalah menginlinekan apa kebutuhan
industri begitu. Yang sedang dibutuhkan Indonesia ini adalah untuk membangun industrinya, membangun atau dikatakan reindustrialisasi begitu. Nah, melihat SDM yang sekarang ini mungkin belum tentu inline dengan apa yang dibutuhkan. Jadi lagi-lagi PTN itu menjadi penting karena itu pintu masuk untuk lapangan pekerjaan. Bahwa kemudian misalnya yang dihasilkan sekarang ini sarjananya tidak memenuhi apa yang dibutuhkan oleh perusahaan saat ini, itu menjadi masalah. Dan kalau mau instan sebenarnya pendidikan vokasi yang sudah digembor-gemborkan Pak Jokowi. Tergantung, kan ada link and match itu sebuah school of thought. Tapi ada juga soal pengembangan sains, iptek, gitu. Itu juga inovasi. Sebuah hal yang jalur yang lain lagi. Itu kita leading sebenarnya kalau anak-anak di bidang teknologi. Kita boleh berbangga, kita banyak dapat pujian dari dunia internasional. Memenangkan banyak kompetisi sains bikin aplikasi dan lain-lain. Sayangnya bukan face app ya. Oh iya, itu sebabnya Presiden ketika pidato di Sentul akan membentuk lembaga talenta. Ya, oke, baik. Manajemen talenta. Ya, kita tuntaskan dulu untuk masalah itu. Kita masih ada masalah lain lagi. Setuju kan? Setuju, Bang. Setuju. Tapi rektornya saya sih setuju. Dibuka dulu lah paling tidak untuk dua PTN. Dissenting opinion boleh lah ya di meja ini. Boleh sekali. Oke, kita lanjut lagi. Di segmen berikutnya kita akan melihat tampilan saya, Bang Don Kanian dan juga Afi mungkin nanti yang tampak lebih tua. Mungkin bukan. Oh iya? Mungkin tidak saya. Kita coba aplikasi Face App setelah jeda berikut ini. Seperti apa ya? Kira-kira.